Iya, orang tua tuh fokusnya yang ke hal negatifnya, karena merasa hal negatif itu harus dibenarkan. Nah itu. Nah gitu ya, itu Mas. Orang tua tuh kayak seperti guru di rumah gitu. Yang kerjanya tuh ngingatin anak yang bandel gitu. Iya benar. Nah padahal kan kita sebagai orang tua harus bisa membedakan gitu. Kapan waktunya kita mengingatkan anak dengan kesalahannya, kapan kita mengapresiasi anak dengan perilakunya yang positif, support anak gitu. Benar. Ya. Kita harus pintar berbagi peran gitu. Jangan anak sudah di sekolah dimarahin, di rumah dimarahin juga gitu kan. Kapan mereka bisa lega gitu kan, nafasnya gitu, karena setiap situasi kayaknya nih orang pada nyari-nyari kesalahan saya gitu kan. Nah, di sini kan akhirnya anak tidak dapat gitu kan. Dia memiliki perasaan bahwa dirinya ini adalah orang yang baik gitu. Nah, seharusnya kan orang tua yang mau gitu mengapresiasi perilaku positif mereka gitu. Iya, ini anak-anak banyak Pak yang mencap dirinya tidak baik tuh banyak. Jadi kayak biasanya gua memang bego, gua memang bodoh. Sampai sebegitunya ya. Iya. Efeknya kepada anak gitu. Benar. Dan dia nggak mau bersaing dan dia nggak mau mengeluarkan keluar dari capnya itu. Nah itu. Gawat banget. Ya karena orang istilahnya yang sangat diharapkan pujiannya saja, tidak melakukan hal tersebut. Seharusnya kan orang tua ini sadar gitu bahwa anak ini kan darah daging kita sendiri gitu. Seharusnya kita sadar bahwa ikatan batin antara orang tua dengan anak itu sangat kuat. Kalau saja kita tidak menyadarinya, kita malahan selalu mengungkapkan setiap kesalahan anak, memperburuk kondisi gitu, memperburuk kondisi psikologisnya anak, akibat kita hanya paling jago gitu ya mencari kesalahan. Akhirnya sudah anak merasa bahwa dirinya ini ya tidak patut gitu menjadi manusia yang dihargai gitu. Nah, coba bayangkan gitu kalau anak-anak kita dengan cara didik kita seperti itu, mereka kelak di dewasanya seperti apa gitu. Minderan, benar. Tidak percaya diri, takut ini, takut itu, ya begitulah. Iya. Pada akhirnya itu kan. Seharusnya kita sebagai orang tua itu harus jago dalam mencari hal yang positif terhadap anak-anaknya. Iya. Kita sangat peka gitu. Malahan ketika anak berbuat kesalahan, kita tidak langsung menyalahkan. Benar. Kita mengingatkan kesalahan mereka, bukan mencari-cari kesalahan. Jadi kita melihat bahwa anak kita ini dalam proses belajar menjadi seorang manusia. Nah, kita sebagai orang tua, karena kita sadar bahwa anak ini dalam proses belajar, kita mau gitu menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Dan, tetapi kalau kita sebagai orang tua merasa hal ini semua tanggung jawab pihak luar gitu, misalnya sekolah, dan di sekolah tidak diajarkan juga gitu. Jadi kosong juga kalau dia berharap sekolah, tapi sekolah nggak juga gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa bayangkan gitu ya, anak kita ini nantinya di kemudian hari mereka menjadi anak-anak yang seperti apa gitu, secara karakternya, secara mentalnya, ya kan. Nah, seharusnya kan ketika anak ini masih usianya anak-anak gitu, kita sebagai orang tua itu harus lebih peka gitu. Dia benar-benar menjaga gitu. Agar apa? Agar anak-anak kita ini di dalam masa menjalani tumbuh kembangnya, dia selalu hanya mendapatkan hal-hal yang positif saja. Ya, berkembang lah gitu ya. Benar. Dan ini juga saya paksakan ke diri saya sebagai orang tua ya, ke anak sendiri gitu. Saya selalu berusaha mencari sisi positif anak saya gitu. Akhirnya ketika saya fokusnya hanya mencari sisi positif, dan ketika anak melakukan hal yang negatif, saya tidak gampang langsung menyalahkan. Saya malah kalau
terucap gitu ya, kata-kata yang kurang berkenan. Betul. Yang harapan saya sebenarnya itu untuk mendidik. Nah, tetapi feedbacknya anak itu merasa tertekan gitu. Iya. Saya langsung ajak dialog anak saya. Saya akan tanya, kenapa nak kok kamu tiba-tiba murung misalnya. Dan ketika dia menceritakan bahwa ayahnya lah yang menyebabkan hal itu, iya. Saya nggak malu untuk mengucapkan minta maaf. Banyak yang harus dipelajari orang tua. Benar. Karena saya kan sebagai orang tua juga nggak sempurna gitu. Meskipun saya ini mempelajari dunia parenting, ya bukan berarti saya tanpa celah. Iya, jadi jangan gengsi. Jangan gengsi kita meminta maaf karena ini menjadi masalah utama gitu. Kadang kita sebagai orang tua gengsian. Iya, gengsi meminta maaf, gengsi mengapresiasi anak. Benar. Gengsi. Benar, gengsi semuanya. Ya gimana anak kita juga nggak akan tertular penyakit kita itu kan, penyakit gengsian gitu. Oleh karena itu, wahai para orang tua gitu, kita harus mengatakan kepada diri kita gitu, bahwa setiap anak itu kalau bukan dari kita yang mengapresiasi sikap-sikap positifnya, siapa lagi? Karena anak sangat menanti-nantikan gitu setiap hal-hal positif yang datang dari para orang tuanya. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Tentang parenting, tentang sikap positif dan apresiasi positif kepada anak pada Sama-sama siang hari ini. Baik, silakan langsung saja kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silakan langsung link deskripsi di bawah dibuka saja dan juga diisi saja kalau ada pertanyaan melalui email ya. Kalau WA itu dan Telegram itu hanya untuk grup update dari Beyond Education. Masuk saja, gabung aja. Jadi kalau misalnya di situ grupnya teman-teman semua atau viewer semuanya tidak akan terlewat informasi terbaru atau episode terbaru dari Beyond Education Podcast. Gabung saja ya. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.